pemirsa, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Elsa Azarita. Tentunya dalam sebuah program nih di MMI TV, yaitu Special Interview bersama dengan tokoh eksekutif BUMN kita. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Berdikari, yaitu Bapak Hari Warganegara. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Mbak Elsa, apa kabar? Tetap semangat pagi ya Pak? Semangat pagi terus. Iya, oke. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik ya. Dan dengan masa pemulihan pandemi ini, artinya harapan kita juga sangat besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan. Wih, luar biasa nih. Kalau ngomongin tentang ekonomi nih nggak jauh-jauh nih dengan tema kita yang akan kita angkat juga Pak. Terkait bagaimana sih perekonomian Indonesia diintegrasikan juga dengan peran GRC atau Governance, Risk and Compliance begitu pemirsa. Nah, langsung saja nih tanpa berlama-lama. Kalau ngomongin tentang perekonomian begitu Pak, kemerdekaan perekonomian Indonesia. Apa kabar sih Pak menurut Bapak perekonomian Indonesia saat ini? Kan kita bisa melihat dari beberapa studi ya, kans atau Indonesia ini menuju jurang resesi ini 3% saja nih. Artinya ekonomi Indonesia ini mungkin sudah lebih baik lah dibandingkan mungkin beberapa negara. Nah, menurut Bapak sendiri itu seperti apa? Baik Mbak Elsa, jadi secara global memang kita punya challenging, apalagi di masa pandemi ya. Perekonomian dunia itu melambat. Ya, bahkan banyak beberapa negara itu negara yang digolong maju ya, itu pertumbuhan ekonominya minus. Nah, Indonesia ini alhamdulillah termasuk negara yang paling cepat mengantisipasi pandemi yang ada, dan itu diakui oleh dunia. Di mana tidak kurang juga perannya BUMN ya, di-lead oleh Pak Erik, Pak Menteri kita ya, sebagai ketua Satgasnya pemulihan ekonomi. Jadi memang boleh dibilang kita cukup bersyukur dan boleh juga bangga bahwa perekonomian kita on the track. Walaupun ya kita berharap bahwa bisa akan lebih melakukan lompatan-lompatan lagi di masa dengan berakhirnya pandemi ini. Nah, khususnya di industri pangan ya, kita Berdikari ya masuk di dalam klaster pangan di bawah ID Food ya holdingnya. Ya, Pak Menteri juga, Pak Presiden juga ya banyak sekali di dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tantangan ke depan itu adalah food crisis. Nah, jadi kita di dalam BUMN pangan ini juga harus bisa mengantisipasi, dan kita harus bisa berperan ya untuk bisa mengambil kesempatan untuk memenuhi bagaimana mengatasi krisis pangan dunia ini. Ya, dan Indonesia harus bersyukur bahwa kita ini sangat kaya raya ya dalam hal agriculture-nya, perikanannya, kemudian pertambangan ya dan lain-lain. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan baik di momen yang ada sekarang ini. Jadi memang momentum dari pemulihan ekonomi lah ya Pak ya, ini mendorong juga untuk Berdikari khususnya untuk terus mendorong tadi food crisis begitu ya Pak, untuk mengantisipasi terjadinya mungkin krisis-krisis ke depan gitu ya Pak. Nah, kalau kita ngomongin nih tentang kinerja Berdikari kan bisa kita lihat bahwa memang terus meningkat begitu Pak, dari sisi revenue dan lain-lain ya Pak. Ya mungkin sebelumnya termasuk BUMN yang kurang optimal nih dari secara kinerja, tapi bisa melesat walaupun menghadapi kondisi pandemi begitu Pak. Nah, apa sih Pak kuncinya bisa melesat itu dari sisi kinerjanya gitu? Ya, jadi pertama-tama itu saya masuk di Berdikari di tahun 2020 April, dan itu masa pandemi ya. Saya pun pemberian SK-nya lewat online ya kan. Kita tidak dapat bertemu tatap muka pada saat itu ya. Masuk ke kantor juga dalam kondisi yang boleh dibilang ada yang 100% work from home, ada masanya juga 50% ya kan, seperti itu. Cukup challenging, tapi tidak mengurangi ya kita melakukan pertemuan lewat online hampir setiap hari, bahkan di Sabtu Minggu juga ya. Memang boleh dibilang Berdikari itu pada saat saya masuk itu bebannya banyak ya. Call 5 ya kan, kemudian juga hutangnya juga cukup banyak ya, ada hutang bank, hutang pajak, hutang pada supplier dan lain-lain seperti itu cukup banyak. Kemudian boleh dibilang bisnisnya juga
pada saat ini ya boleh dibilang perlu penguatan di core bisnisnya. Nah, memang core bisnis kita itu langsung kita bagi ke dalam 3 kelompok ya. Ada perunggasan, ada ruminansia, ya ruminansia ini sapi, domba, kambing kan seperti itu. Kemudian juga ada di retail. Jadi kita bagi langsung 3. Jadi tadinya memang di hulu nih, ya kan. Nah, sekarang sudah masuk kita ke produk hilirisasi karena memang kami melihat bahwa margin itu ada di hilirisasi, ada di produk hilir gitu seperti itu. Nah, pengembalian kepercayaan ya penting, itu menjadi strategi kami di tahap awal ya. Jadi kami negosiasi dengan perbankan ya, alhamdulillah kami masuk April, Agustus itu sudah 0 hutang bank. Jadi udah bisa berhasil karena menurut kami kepercayaan itu sangat penting, terutama dari perbankan. Trust ya Pak. Trust. Nah, kemudian supplier pun kita approach. Pajak pun kita approach, kita nego, kita cicil dan lain-lain seperti itu. Nah, alhamdulillah di tahun yang sama pun ya kita udah bisa menorehkan positif ya, laba walaupun tidak banyak ya dari minus. Kemudian di tahun-tahun berikutnya juga kita coba tambah lagi, kencangkan penjualan. Kemudian boleh dibilang hasilnya juga cukup bagus ya. Jadi walaupun pandemi, tetap orang kan perlu makan. Betul. Kan, gitu. Jadi kami juga masuk ke hilirisasi, ya kan. Kami juga jualan online karena eranya kan online tuh. Digital, ya kan. Kita juga punya produk turunan olahan ya, yang kita kasih brand nama Bibes dari Berdikari Best. Kita punya daging slice, kita punya daging potong, kita punya ayam potong, kita punya ayam beku, kita punya sosis, kita punya olahan nugget, kita punya olahan bakso, kornet seperti itu. Dan brandnya kita samakan namanya Bibes. Kemudian kita juga buat konsep freezer point karena banyak orang-orang itu jualan dari rumah. Jadi kita siapin freezer, udah ada isinya, mulai dari 5 juta sampai 100 juta paketnya ada. Mereka jadi reseller. Frozen food gitu ya Pak? Frozen food. Nah, jadi salah satunya. Jadi kita akan masuk ke hilirisasi seperti itu. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan ya. Dan tentu juga kembali lagi bahwa kita buat SOP. Tadi yang menyangkut GRC tadi Mbak ya. Kita buat SOP, seluruh unit itu yang tadinya nggak ada SOP punya SOP. Nah, kemudian kita juga masuk ke inovasi teknologi ya, dari farm management system. Jadi di setiap farm itu baik ayam, domba, kambing, sapi itu sudah terintegrasi dengan IoT ya. Terus kemudian juga di tahun berikutnya 2021 kita udah implementasikan ERP. Nah, jadi penting sekali bagaimana melakukan bisnis itu dengan dibantu oleh teknologi ya yang ada sekarang itu, kita bisa mengefisienkan dan mengakurasikan. Dan kita juga ambil ISO anti corruption dan lain-lain, konsultan masuk dan kita mendapat sertifikasinya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan. Jadi SOP, kemudian penguatan struktur bisnis, ya kan, kita genjot timnya, kami bikin kategorinya tadi menjadi ada tim unggas, menjadi ada tim ruminansia, sama tim retail dan trading seperti itu. Nah, jadi kuncinya itu ya Pak ya. Ya, jadi pengelolaan tata niaga, kemudian perusahaan, ya, kemudian juga kita SDM-nya, ya kan, SOP-nya kita buat seperti itu. Jadi semuanya udah by system lah seperti itu. Tinggal kita evaluasi. Nah, ya Pak, tadi kan intinya adalah kuncinya bagaimana tadi mengembalikan trust tadi ya Pak ya, dari mungkin kondisi yang agak terpuruk menjadi lebih bangkit lagi gitu ya Pak, dari agaknya keterpurukan tersebut begitu. Nah, tadi kita ngomongin juga tadi Bapak sempat membahas mengenai GRC dan implementasi ERP gitu. Artinya di sini kan sistem IT ini juga turut diimplementasikan oleh Berdikari guna menunjang tadi perbaikan-perbaikan di sisi tata kelola ataupun dari manajemen risikonya dan juga budaya kepatuhannya begitu Pak. Nah, seperti apa sih Pak digitalisasi yang sudah terjadi nih di Berdikari selama ini Pak? Jadi yang pertama itu kita tadi menerapkan farm management system. Ya, jadi artinya di farm ayam kita
ya, di farm sapi kita sama di farm domba kambing kita, itu kita terapkan farm management system ini. Jadi pencatatan mengenai aktivitas hewan-hewan itu setiap hari, apakah ada yang mati, ya kan, atau kemudian ada yang sakit, itu semua tercatat dalam IT secara teknologi kan gitu. Nah kemudian kita masuk ke ERP, mengintegrasikan semua itu. Jadi dengan accounting sudah terintegrasi, pengadaan sudah terintegrasi, sehingga semuanya by system. Nah itu yang kita lakukan di 2020 akhir sampai 2021 ya. Nah kemudian memang penguatan bisnisnya itu tetap harus ada, karena waktu kami masuk itu juga bisnisnya cuma ada ayamnya aja, domba, kambing, sapinya nggak ada gitu loh. Tapi di akhir tahun kami sudah mulai mengadakan. Jadi memang penguatan bisnis seperti itu. Nah kita juga langsung menerapkan visi misi. Kita ingin menjadi big three national company, ya kan, di bidang unggas, di bidang ruminansia dan retail. Ya. Nah itu mimpi dong, boleh lah boleh kita mimpi kan gitu ya. Betul. Apalagi pesan dari Pak Erik, Menteri kita ya, untuk menjadi global food company. Global food ya, company. Dengan tagline quality for everyone ya kalau di holding. Nah ini kita untuk di berdikari quality poultry and ruminant for everyone. Itu tagline kita seperti itu. Quality for everyone gitu ya Pak ya. Itu adalah menjadi global food company begitu ya Pak ya, yang ingin dicita-citakan oleh PT Berdikari ke depan. Nah tentu pasti ada rencana nih Pak, baik jangka pendek panjangnya itu seperti apa. Mungkin singkat saja Pak, seperti apa sih apa yang akan dilakukan ke depan, apalagi nih pemirsa kemarin baru saja ya PT Berdikari ini ulang tahun gitu ya Pak ya, ke 56 ya Pak ya. 56. Selamat juga ya Pak, sudah Terima 56 tahun berdiri begitu dengan berbagai pencapaian-pencapaian juga, dan kemarin Berdikari juga mendapatkan award gitu ya sebagai the best GRC overall begitu Pak di GRC Award 2022 dari Business News Indonesia. Nah melihat ini Pak pencapaian-pencapaian, tentu kan ada evaluasi begitu, apa yang akan dilakukan ke depan ini seperti apa Pak? Jadi yang pertama adalah kembali penguatan core business. Baik itu di ruminansia maupun di poultry. Jadi itu dulu yang paling utama. Nah, poultry ini kita di boiler, ayam boiler ya. Dari generasi nenek ayam, induk ayam sampai ke komersial kita ada. Kemudian ayam itu kan ada juga di layer telur. Nah, jadi kita akan masuk penguatan di situ. Mulai dari kita bulan lalu alhamdulillah sudah berhasil mengakuisisi untuk pertama kalinya rumah potong unggas. Jadi kita udah punya nih, ya kan. Nah kita berharap kandang breeding kita rencana ada di 2 wilayah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Untuk di kandang ayam yang grandparent itu kita bisa memiliki sendiri. Selama ini masih sewa. Nah, kemudian mesin tetas, ya, dalam perencanaan kita juga akan bangun. Kemudian berikutnya lagi adalah pabrik pakan. Jadi integrasi nih. Jadi integrasi untuk ayam boiler dan ayam layer. Ini dia yang kita melakukan. Ruminansia juga begitu. Domba, kambing yang tadinya kita masuk baru di hari-hari besar, Idul Adha dan lain-lain, sekarang sudah masuk setiap hari. Jadi mulai dari komunitas yang populasi yang kecil, dan kita berharap bahwa at least nanti kalau untuk sapi fattening kita itu tidak kurang dari 100.000 setahun ekor. Itu harapan kita. Ya. Baru kemudian nextnya kita akan masuk di breeding. Tapi breeding ini belum di jangka pendek dulu nih. Karena breeding itu perlu investasi yang cukup panjang. Nafasnya harus panjang. Nah kita sekarang cari yang nafasnya pendek, kita cari yang pendek-pendek dulu nih. Yang pendek-pendek yang cepat jadi duit. Kan begitu, seperti itu. Domba kambing juga begitu. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi penguatan di core bisnis kita, baik di poultry, ruminansia, trading, dan retail. Luar biasa. Intinya adalah bagaimana
menguatkan tadi core bisnisnya ya Pak ya. Dari semua elemen juga turut mendorong supaya tadi cita-cita perusahaan bisa tercapai begitu ya Pak ya. Dengan beragam target-target yang tadi disampaikan oleh Pak Hari. Nah, tadi kita sudah banyak berbicara nih mengenai bagaimana kinerja PT Berdikari hingga saat ini begitu ya Pak ya. Bagaimana Berdikari semakin kesini semakin mantap begitu. Oke, kita langsung menuju mungkin bergeser ke presidensi G20 ini nggak terlepas hubungannya gitu Pak dengan bagaimana penguatan ekonomi, dan BUMN di sini juga punya andil begitu sebagai badan usaha milik negara yang turut mendorong perekonomian nasional. Nah, melihat adanya presidensi G20 nanti Pak, apa harapan Bapak dari perhelatan tersebut? Menjelang G20 ini, isunya itu kan adalah kebangkitan terhadap dari keluarnya pandemi, dan yang menjadi highlight adalah food. Nah, food ini menjadi highlight. Jadi selain energi. Nah, jadi artinya kita juga berharap bahwa di G20 ini bisa dibahas dan memberikan solusi terhadap mengantisipasi food crisis ini. Nah, saya yakin juga bahwa Indonesia kita fokus nih dengan resources yang kita miliki. Nah, jadi kalau turun kepada food, turun kepada peternakan nih yang berdikari ya, kita berharap bahwa ke depan perbaikan ekosistem di perunggasan ya, karena sekarang ini kita masih bisa lihat di mana harga ayam itu bisa tiba-tiba drop ya. Harga telur juga bisa drop. Nah, ini sebenarnya dengan kehadirannya adanya BUMN ini bisa memberikan solusi. Anggaplah karena memang Berdikari ini di bidang peternakan, berarti Berdikari ini harus ambil posisi untuk itu. Nah, memang kuncinya adalah permodalan nih, ya kan? Nah, kami sedang merumuskan bagaimana membuat satu sistem permodalan ya, dengan base komersial, ya, semuanya saling menguntungkan, tapi bisa memecahkan, memberikan solusi terhadap ini. Nah, jadi artinya kami berharap bahwa ini menjadi satu pokok pembicaraan. Jadi artinya kalau bicara bahwa kita ayam berlimpah, telur berlimpah, karena suka drop kan, berarti kan sebenarnya supply-nya bagus. Nah, tapi kenapa dia bisa drop? Karena artinya adanya kebuntuan di sisi hilir. Nah, kalau di dalam negeri ini ternyata oversupply, bagaimana dengan negara lain? Belum tentu negara lain juga oversupply. Beberapa negara mungkin impor butuh. Jadi dengan adanya G20 ini, kami berharap bahwa resources dari masing-masing negara itu dibahas. Kemudian melihat bahwa dari 20 negara ini mana yang butuh apa, kan seperti itu. Jadi sehingga 20 negara ini bisa solid, ya, kemudian bisa saling mensupport. Nah, jadi artinya kalau Indonesia ayamnya berlimpah, telurnya berlimpah, beberapa negara bahkan masih import, kayak Singapura aja kan import ayam, kan begitu kan. Kita bisa melahirkan suatu kesempatan untuk saling mensupport seperti itu. Recover together, recover stronger, recover stronger, ya kan. Dan kemudian makmur bersama, kan begitu. Jadi artinya bisa saja kita juga punya isu beberapa bahan pakan seperti gandum kita masih import. Dengan adanya perang Ukraine dengan Soviet juga terpengaruh. Harga gandum internasional naik. Nah, sedangkan kita butuh seperti itu. Beberapa negara memprotek stok. Dulu kita sempat juga beberapa waktu yang lalu sawit, ya, sawit harganya tinggi. Kemudian karena semua ekspor dalam negeri jadi kurang, kan seperti itu. Jadi yang kayak gini seperti itu. Jadi artinya hal-hal ini bisa dibahas ya, oleh para head of state kita, kepala negara kita, untuk sama-sama memberikan solusi yang bagus. Seperti itu. Itu harapan saya. Oke, luar biasa. Jadi intinya adalah Berdikari ini sebagai perusahaan yang livestock industry ya Pak ya. Bagaimana Berdikari ini terus mendorong, terus memajukan Indonesia, terlebih juga di presidensi G20 nanti begitu ya, dalam hal pangan begitu. Nah, mungkin Pak sedikit kita membahas lagi terkait tadi harapan dari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dan juga tadi ke-56
nih berdikari nih yang sama-sama di bulan Agustus begitu ya. Kemerdekaan lah ya Pak. Sebenarnya kalau arti kemerdekaan menurut Pak Hari sendiri seperti apa sih Pak? Ya, merdeka itu boleh dibilang bahwa kita itu terbebas dari isu-isu yang mengkerdilkan kita. Okay. Nah, jadi kalau kita bicara kita di industri pangan, ya kita merdeka berdaulat di pangan, ya kan. Nah, memang kayak kemarin kita lihat bahwa presiden kita menerima penghargaan dari IRI, ya, Rice Institute dunia, ya, di mana bahwa kita surplus berasnya, 3 tahun tidak impor. Dan ini adalah penghargaan tertinggi sejak zaman Orde Baru. Orde Baru aja yang kami tahu bahwa itu 80%. Ini lebih surplus. Jadi kalau kita bisa swasembada di beras, kita juga bisa swasembada di yang lain. Kita juga punya mimpi, one day kita bisa swasembada di daging. Kita bisa swasembada di livestock yang lain. Peternakan yang lain, pertanian yang lain, seperti itu. Jadi merdeka itu adalah kita berdaulat. Kita berdaulat, luar biasa, berdikari berdaulat ya. Oke, luar biasa sekali. Semoga berdikari ke depan semakin sukses dengan tadi target-targetnya yang luar biasa dan pencapaiannya terus meningkat begitu Pak, karena ini sudah keren banget lah kalau bahasa gaulnya. Sudah bagus sekali dan semoga juga nanti SDM-SDM-nya semakin unggul dan juga bisa terus memajukan pangan Indonesia dan menjadi tadi Global Food Company. Amin ya Pak ya. Amin Mbak. Oke pemirsa, tadi kita sudah berbincang banyak sekali mengenai berdikari, perekonomian, kemerdekaan ekonomi, dan juga penguatan JRC. Mungkin itu saja ya obrolan kita pada kesempatan hari ini. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di kesempatan berikutnya gitu ya. Terima kasih Pak Hari atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sampai jumpa di special interview berikutnya. Sampai jumpa pemirsa.